Injil Matius pasal 13 ayat 23 menuliskan, "Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Dan Matius 13 ayat 31 sampai 32 menuliskan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada carang-carangnya." Buah 100 kali lipat berbicara manifestasi kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dari benih yang paling kecil menjadi pohon yang besar. Dari bukan siapa-siapa, kita diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang memanifestasikan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Sebagai contoh, Abram. Siapakah Abram sampai dijadikan oleh Tuhan menjadi bapak dari orang percaya? Dari seorang bekas penyembah berhala, bahkan bukan pribadi yang setia pada istrinya. Tapi Tuhan tidak pernah menyesali pilihannya. Ia terus membangun melalui pekerjaan roh dan firman untuk mengubah hidup Abram menjadi Abraham. Hal yang sama pun akan terjadi atas kita. Manifestasi kedaulatan Tuhan pun akan menjadi sangat nyata atas kita. Ada hal yang Roh Kudus ingatkan ketika berinteraksi dengan kedaulatan Tuhan. Yang pertama, seringkali kita berpikir untuk menjadi sempurna terlebih dahulu, baru kemudian kita layak untuk diangkat oleh Tuhan. Dan itulah sebetulnya permasalahan kita. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan masa lalu atau bahkan keberadaan kita sekarang, melainkan kebutuhan dan kedaulatan Tuhan sendiri. Dan kita tahu bersama, tidak ada klasifikasi khusus dalam pekerjaannya kedaulatan Tuhan. Yang penting orang yang ia butuhkan mau terlebih dahulu. Selebihnya, pekerjaan roh dan firman akan dikirimkan Tuhan untuk terus membangun iman yang mengalahkan dunia dalam hidupnya. Perhatikan saja Gideon. Ia seorang yang penakut. Tapi Tuhan datang ke dalam hidupnya dan memakai dirinya hanya dengan 300 pasukan untuk mengalahkan bangsa Midian. Jadi kita tidak perlu merasa kecil, merasa tidak layak, apalagi merasa tidak sempurna. Fokus saja mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Selebihnya, kedaulatan Tuhan yang akan bekerja atas kita. Yang kedua, ketika Tuhan berfirman, sesungguhnya firman tersebut sudah terjadi. Kita akan melihat seluruh semesta akan bekerja menjadi penggenap firman atas hidup kita. Roh akan memberikan keyakinan di dalam batin kita, sehingga kita bisa yakin dan memahami cara kerja Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10-11 Alkitab menulis, "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Roma 8 ayat 28 menulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Nikmatilah bagaimana seluruh semesta bekerja dalam merekayasa firman-Nya untuk mengkondisikan, mendukung, dan membuat hidupmu layak untuk dimunculkan di atas panggung dunia ini. Yang ketiga, fokus hidup kita harus tetap melekat dan menyatu dengan dirinya.
Jangan terdistrek oleh pekerjaan musuh yang ingin membuat kita terputus dari realitanya. Biasanya konflik batin, ketakutan, dan kekhawatiran menjadi senjata musuh untuk menyerang diri kita. Pastikan kita terus limpah dengan kasih dan pengampunan. Juga roh iman percaya kepadanya. Saat kita terus berfokus menyatu dengan hadiratnya, maka secara otomatis kapanpun dan dimanapun kedaulatannya akan nyata atas kita. Sebab Ia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Amin.